yang punya pengalaman? Saya, Bu. Siapa namanya? Fania. Fania. Ya, gimana Fania? Kamu punya pengalaman di mana? Kapan? Dalam situasi seperti apa? Jadi waktu itu saya pulang sekolah dari Boleh nggak SMP. suaranya agak lebih gede dikit, Fania? Ini udah besar. Jadi waktu itu saya baru pulang dari sekolah naik busway, terus bisa saya pulang lewat jalan biasa. Sebenarnya bukan di Siuling gitu sih, Bu. Jadi pas saya masuk jalan yang mau ke rumah saya itu, tiba-tiba kayak ada bapak-bapak yang nyamperin waktu itu sambil kayak showing off his penis gitu. Dan itu agak disturbing sampai sekarang. Oke, ya. Nah, saya bertanya itu karena keterkaitannya dengan pengalaman-pengalaman ketika kita berhadapan dengan satu situasi tertentu, kemudian itu bisa menstimuli kita untuk kemudian kok kenapa sih ada kecenderungan seperti itu? Kok kenapa sih ada cowok-cowok yang suka godain iseng-iseng gitu? Ada nggak yang iseng cowok-cowok di sini? Ada yang iseng-iseng nggak anak 28? Tanya nih, boleh jujur, boleh enggak. Ada yang pernah godain cewek? Waduh, siapa yang geleng-geleng kepala? Beneran, nggak pernah. Oke, jadi tadi yang ingin saya sampaikan, ya mahasiswa saya itu sampai kemudian melakukan penelitian kecenderungan apa yang disebut sebagai catcalling, ya. Itulah kalau yang suka ngoda-ngodain. Atau ada yang misalnya bicara, kok bodinya gini-gini. Nah, itu semua sebetulnya kemudian bisa dijadikan dasar untuk melakukan penelitian. Karena yang disebut sebagai penelitian itu sebetulnya adalah berbasis pada rasa ingin tahu. Next, Pak. Pak Eri. Next. Baik, Bu. Mohon maaf sebentar. Nah, jadi kalau kebayang nggak kalau apa namanya rasa ingin tahunya itu tidak terjadi gitu ya, tidak ada gitu, nggak akan ada nih pesawat kita sekarang, nggak akan ada pesawat yang tadi pasti pertama, nggak akan ada pesawat kalau kita tahu pesawat itu ditemukan oleh siapa pesawat, siapa yang tahu? The Wright Brothers, Bu. Ya, apa yang mendasari dia sampai kemudian kepikiran kok bikin pesawat gitu loh. Apa sih? Siapa yang jawab tadi? Saya, Bu. Ya, kok kamu nggak keluar namanya? Kamu cuma ada angka 17. Siapa namamu? Bu. Hah? Kamal. Kedengeran aku. Oke. Apa? Ingin terbang seperti burung. Ya. Ya, jadi kan dia dengan cara apa dia, maksud saya adalah kenapa dia terpikir untuk kemudian membuat pesawat, karena dia lihat loh burung tuh bisa terbang, berarti kan gitu loh ya. Jadi karena dia mengamati, ya, jadi mengamati sesuatu dan kemudian dia terpikir. Nah, dipikirin tuh sama dia, kok bisa ya burung, berarti harusnya kita juga bisa kali ya. Hal-hal apa, misalnya kayak kita memang bukan burung gitu ya. Tapi kemudian bagaimana apa yang dilakukan burung itu kemudian bisa dicoba diterapkan dalam kehidupan manusia. Nah, itu juga misalnya ada teori gratifikasi lain lagi ya. Kalau orang korupsi itu yang gratifikasi ya. Tapi ini gravitasi bumi. Ini siapa penemunya nih? Teori gravitasi bumi. Sir Isaac Newton, Bu. Ya, Newton. Kenapa dia sampai kepikiran kok ada gravitasi bumi? Kasusnya kayak apa tuh kalau teman-teman pernah baca? Ini anak IPA. Kejedot apel, Bu. Iya, Bu. Kejedot apel, masa kejedot? Kalau kejedot mah kejedot pintu kali. Kejatuhan, Bu. Kan, Bu, kenapa apel itu jatuh ke bumi? Iya, jadi artinya dia lagi duduk terus kejatuhan buah apel gitu. Nah, kan kalau kita bercanda suka ngomong namanya juga jatuh ke bawah, mana ada jatuh ke atas, bener gak? Ya kan? Nah, itu tapi yang kemudian kalau pakai bahasa orang yang lain, ya yang namanya jatuh ya pasti ke bawah, kan paling ngomongnya kayak gitu penjelasannya gitu ya. Tapi sama Isaac Newton dipikirin, ini kenapa ya? Dia apa yang sebetulnya menarik benda-benda itu kalau dia jatuh dia ke bawah. Nah, itu kan kemudian dia bicara tentang gravitasi bumi ya, sampai melahirkan sebuah teori
dari pengamatan dan kemudian pengalaman, lebih tepatnya. Pengalaman itu kalau tadi yang bikin pesawat dia pengamatan itu, ngamatin gitu ya. Tapi kalau Isaac Newton itu dari mengalami gitu ya, karena kejatuhan buah apel. Nah, kemudian dia akhirnya berpikir gitu ya, kenapa benda-benda kalau dia jatuh selalu ke bawah. Nah, lahirlah teori gravitasi bumi. Terakhir, siapa penemu bumi bulat? Aristoteles, Bu. Ya, Aristoteles. Tapi uniknya Aristoteles itu tidak dihukum gantung loh. Kan siapa yang dihukum gantung yang menjelaskan bahwa itu bumi itu bulat? Ya, Aristoteles itu penemu pertama sebetulnya yang menjelaskan bumi itu bulat. Tapi kemudian, saya jadi lupa ya, maaf nanti. Nah, tapi kemudian ada satu orang yang sebetulnya kemudian menjelaskan kepada gereja, pada saat itu kan sumber pengetahuan itu menjadi otoritas gereja, dan menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Buktinya matahari terbit dari timur dan kemudian tenggelam di barat, misalnya gitu. Nah, karena Galileo Galilei kalau nggak salah ya. Nah, nanti coba dibaca, teman-teman bisa meluruskan saya. Nah, itu yang kemudian dia dianggap melawan gereja. Oleh sebab itu dia dalam hal ini dia kemudian nyawa taruhannya ya. Nah, artinya saya hanya mau menunjukkan bahwa karena tidak EGP tadi ya, karena tidak EGP maka melahirkan penjelasan-penjelasan yang sebetulnya dianggap sebagai penjelasan yang bisa diterima secara logis ya, bukan hanya asbun, bukan hanya asal ngomong gitu ya, tidak hanya menjelaskan tanpa dasar yang jelas gitu ya, tidak ada bukti yang jelas. Next Pak Eri. Nah itu ya, jadi makanya gue pikirin dan gue ngamatin itu sebetulnya jadi bagian penting ya. Gue ngalamin, gue ngamatin pakai bahasa saya, dan kemudian saya pikirkan, dan kemudian saya peduli ingin tahu lebih jauh tentang hal tersebut gitu ya. Banyak sebetulnya kehidupan-kehidupan di sekitar kita yang sekali lagi kita anggap memang demikian adanya sehingga kita merasa ya emang udah begitu dari sononya gitu. Nah, kalau udah ngomong dari sononya maka tidak ada lagi usaha untuk mencoba mencari tahu lebih jauh ya. Misalnya ini contoh mengapa tidak ada angka 13 ya. Kalau misalnya kita naik pesawat, mau naik kereta atau di lift gitu ya, tuh nggak ada tuh angka 13, bahkan tidak ada angka 4. Nah, kita kadang-kadang ya udah emang dari sononya begitu, tapi ada juga penjelasan yang sifatnya yaitu kan angka-angka apa ya, istilahnya apa? Kalau 13 tuh angka apa disebutnya anak-anak? Angka sial, Bu. Ya, misalnya angka sial, misalnya gitu ya. Ada misalnya kalau orang Chinese nggak percaya angka 4 juga dianggap sebagai angka yang dalam tanda kutip nggak baik, misalnya seperti itu. Ya, kalau penjelasannya seperti itu, itulah yang disebut sebagai penjelasan yang sifatnya dalam tanda kutip mitos, spekulatif, kan gitu ya. Siapa yang lahirnya angka 13? Tanggal 13, ada nggak yang lahir tanggal 13? Kalau kalian punya temen kan nggak minta lahir tanggal 13, benar nggak Desial? Kan belum tentu ya. Nah itu yang kemudian jadi penting ya, bahwa di masyarakat kadang-kadang ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya mitos dan penjelasan yang sifatnya spekulatif ya. Nah kita kalau dalam tadi yang saya pikirkan, saya peduli, itu sebetulnya tidak akan melahirkan penjelasan-penjelasan yang sifatnya spekulatif. Karena kalau spekulatif kan belum tentu benar. Kalau dia nggak benar, maka bagaimana kemudian kita jadikan dasar sebagai sumber informasi atau pengetahuan. Kayak tadi ya, karena pagi tadi saya habis ngajar, terus masih ikut lagi satu diskusi. Banyak orang yang ternyata ada hasil penelitiannya. Ini kebetulan yang melakukan penelitian teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi. Mereka punya administrasi publik ya, sehingga mereka merasa perlu melakukan kajian kebijakan publik, terutama dikontekskan dengan masyarakat. Masih banyak loh ternyata orang yang nggak percaya COVID itu adalah penyakit dalam tanda kutip. Ya memang dia penyakit, tapi sebagian masyarakat kita ternyata memaknai COVID itu sebagai konspirasi.
masih dipercayai sebagai bisnis. Ngapain takut COVID? Orang itu sebetulnya adalah bisnis, misalnya kayak gitu. Nah, itu temuan penelitian itu didasarkan pada kecenderungan kok masyarakat banyak yang masih nggak patuh sih, kok kayak nggak takut sih sama COVID kan gitu ya. Cuman pakai masker tapi ternyata tidak ada ketakutan. Nah, mereka mengamati dan kemudian memikirkan dan akhirnya mencari tahu kenapa sih seperti apa yang terjadi pada masyarakat. Kok kesannya nggak takut sama COVID. Nah, ternyata sekarang ada data yang bisa menjelaskan, oh ternyata sebagian di antara mereka nggak percaya memang dengan COVID gitu ya, apalagi yang pakai penjelasan agama ya, sama orang juga bisa mati pakai penyakit apapun, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh kan sekali lagi berangkat dari rasa ingin tahu tadi ya, rasa peduli dan kemudian memikirkan untuk kemudian mencari tahu lebih jauh. Next, Pak. Next, Pak Eri. Nah, ini ya, apakah kita mencermatinya, kemudian mempertanyakan. Karena masih banyak yang nggak ya tadi ya, contoh sekali lagi ya emang dari sononya begitu, ngapain sih lo repot, gitu aja rempong gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, bagi kita, kalau yang disebut sebagai peneliti, justru hal-hal yang tidak dipersoalkan oleh orang, justru hal-hal yang dianggap biasa-biasa aja, itu justru menjadi luar biasa buat peneliti. Makanya saya tadi bilang Nauli sama Atifa itu kok kepikiran neliti ya, kan dia setiap hari ikut, ya udah namanya juga PJJ, kita jalanin aja kan gitu ya. Yang lain mungkin kepikirnya seperti itu. Tapi Tifa dan Nauli kemudian mempertanyakan, kok ini ada yang tampaknya sedih gitu kan kalau dibaca di latar belakang. Kenapa gitu ya? Topiknya memang betul tadi binaural beat dan efektivitas belajar, tapi kan yang melatar belakangi apa sih sebetulnya yang mendorong mereka untuk melakukan penelitian. Karena seperti di sini nih saya lihat ada yang lagi ngelamun, ini kan kebetulan lagi dipasang videonya, kalau nggak dipasang kameranya kan nggak kelihatan gitu ya. Ada yang ngelamun, ada yang tampang sedih gitu ya, ada yang ini. Nah terus dia lihat kira-kira apa ya sebetulnya yang bisa mempengaruhi animo gitu ya, semangat, antusiasme dalam belajar, termasuk tadi kalau pakai istilahnya mereka efektivitas belajar. Nah itu dia karena dia perhatiin nih teman-temannya, kok apa responnya beda-beda ya gitu, mencermatinya dia gitu ya, terus mempertanyakannya. Next. Nah jadi pertanyaan yang dilontarkan oleh Tifa dan Nauli tadi, nggak pertanyaan yang terus dijawab dengan, ya mungkin yang itu karena keluarganya lagi masalah kali, makanya dia bengong gitu ya, banyakan ngelamun. Atau yang ini mungkin sibuk sendiri karena begini, begini, begini. Nah, dia nggak cukup puas dengan jawaban-jawaban yang mengandalkan pada apa yang disebut sebagai jawaban common sense, akal sehat. Semua orang bisa ngomong tentang itu gitu ya. Karena kalau misalnya bisa ditanya, misalnya di sini siapa nih namanya nih? Maaf ya, saya mesti lihat dari yang ini saja. Abdul Aziz. Kenapa kamu kok apa itu istilahnya tuh kalau pakai bahasa Indonesia tuh? Bertopang dagu begitu. Kenapa kamu? Capek, Bu. Capek. Nah, capek kan gitu. Jangan bosen dulu ya, lihat saya kayaknya dia capek langsung. Oke. Next, saya mau coba lihat. Ini ada lagi yang ini. Fania, kamu lagi sibuk apa, Fania? Nyatet apa? Saya nyatet penjelasan Ibu. Oke, ya. Karena kan saya juga nggak tahu kan, kamu bener nyatet penjelasanku atau enggak. Kan ini basisnya kejujuran, bener nggak? Ya kan? Misalnya kayak gitu ya, kamu lagi nulis puisi kan juga nggak bisa aja sebetulnya kayak gitu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah tadi bahwa prinsipnya ketika kita punya pertanyaan, kok ekspresi dari teman-teman ini beda-beda ya, ada yang serius, ada yang pura serius, ada yang 2 rius, 3 rius, misalnya seperti itu.
Nah, itu yang kemudian dicoba dipertanyakan. Tapi jawabannya harus didasarkan pada penjelasan yang disebut sebagai penjelasan yang dalam tanda kutip disebutnya ilmiah. Karena kalau ditanya sama ibu-ibu kalian atau kakak kalian, adik kalian, kok kalau pada PJJ nggak serius sih? Ya maklum lah, bosen. Misalnya kayak gitu. Apalagi kalau PJJ ini sudah berlangsung berapa lama nih teman-teman kita PJJ? Udah berapa bulan? 8 bulan lebih. Nah, masuk 8 bulan. Nah, kalau di UI tampaknya semester depan masih PJJ juga gitu. Kalau di UI ini ada rumors ya, ada info-info yang seperti itu, kita nggak tahu ya, kita coba lihat aja nanti seperti apa. Nah, tapi itu tadi bahwa ketika kita punya pertanyaan, maka jawabannya nggak boleh jawaban spekulatif kayak tadi ya, 13 ya emang angka sial gitu ya. Emang begitu misalnya kayak gitu, apalagi mitos yang namanya cowok kan emang begitu gitu. Itu kan jawaban-jawaban yang tidak berdasarkan data ya, tidak logis, tidak berbasiskan pada data empirik kita nyebutnya. Jadi bukan penjelasan yang sifatnya ilmiah. Lanjut Pak. Lanjut Pak Eri. Ya. Nah, ini tadi ya saya gambarkan ada curiosity. Curiosity itu rasa ingin tahu kalau enggak. Jadi ini tadi yang saya dari awal ngomongin, Anda nggak boleh EGP kalau jadi peneliti. Justru peneliti itu dalam tanda kutip yang nggak dipikirin orang tuh dipikirin. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya. Jadi sumber pengetahuan akhirnya jadi sumber kebermanfaatan untuk orang banyak. Coba bisa bayangkan kalau nggak ada yang mikirin tadi ya, lihat burung, ya kita mungkin sampai sekarang nggak naik pesawat terbang kan gitu ya. Yang sekarang memungkinkan kita dalam 2 jam sudah di Bali, 3 jam udah di mana, misalnya seperti itu ya, bahkan bisa pindah ke benua lain misalnya seperti itu. Itu lebih karena sekali lagi curiosity ya, yang kemudian dicoba, dicari jawabannya, dan dijelaskan secara apa yang kita sebut sebagai ilmiah. Itu teman-teman. Next, Pak. Nah, yang jadi persoalan adalah kita sebetulnya masing-masing kita tuh punya cara pandang. Kan siapa yang tahu pepatah meskipun apa namanya sekarang rambut orang bisa buceri ya, bule ngeceknya sendiri gitu ya. Nah, kepala boleh sama hitam, tapi apa? Siapa yang tahu ungkapan tersebut? Kepala boleh sama hitam, tapi titik-titiknya apa? Belana, kamu pernah dengar? Belana Keisha? Aku pernah dengar tapi udah agak lupa gitu. Udah lupa. Ervanza Dwi, kamu pernah dengar nggak? Ibu, saya mau jawab. Siapa yang mau jawab? Nggak pernah dengar. Oke. Siapa lagi? Muhammad Faiz, Adia, SMA Suluh, Jakarta. Pernah dengar nggak? Enggak sih, Bu. Bercandaan itu kan, bukan ungkapan, bukan pepatah resmi. Kepala boleh sama hitam, tapi apa? Titik-titiknya. Tapi isi hati berbeda-beda ya. Dari kepala ke hati ya beda ya sebetulnya. Kalau hati kan beda ya rasa ya, tapi kalau pikiran tuh kan akal ya. Tapi kita bisa punya cara pandang yang berbeda gitu ya. Oke, Pak, boleh disetel filmnya Pak? Sebentar Pak. Tinggal diklik Pak di sana. Tinggal diklik Pak di itunya, udah di link. Kita lihat ya teman-teman, ini satu video pendek. Nah.
Oke. Apa yang kalian lihat di film tadi? Stella? Halo Stella. Stella dari SMA berapa? 28 juga? Iya Bu, 28. Oke. Apa yang kamu lihat dari film tadi? Ternyata burungnya punya, dia mau ngambil cacing-cacingnya untuk ngasih makan anak-anaknya. Oke, kalau kita nggak lihat sampai habis, kita kan ngira si burung itu jahat gitu ya. Iya, iya Bu. Oke. Oke, Aini SMA Sulu, silakan. Aini ikutan? Yang lain boleh silakan, ada pendapat? Saya Bu. Siapa? Anissa. Iya Bu. Silakan, Nisa. Kamu dari SMA berapa? SMA Fathahilah. Oh, Fathahilah. Oke, silakan. Ya, jadi kita jangan ngelihat orang dari covernya aja gitu. Tadi kan si burungnya itu ngambil cacing-cacingnya milik si anjing itu, ternyata kan si anjing itu ngiranya kalau si burung itu mengambil hak miliknya dia, padahal tuh si burungnya ini buat ngasih ke anak-anaknya. Terus juga setelah setelah anjingnya ngasih cacing-cacing itu ke burungnya ini membalas kebaikan si anjingnya ini dengan ngasih ikan, Bu. Oke, nah jadi dengan bahasa lain, ya terima kasih ya Nisa ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya kadang-kadang kita itu sudah punya anggapan-anggapan tertentu gitu kan, yang belum tentu benar. Ya, yang belum tentu benar. Jadi kalau tadi kita baru cuma lihat begitu doang gitu ya. Nah, kita langsung menyimpulkan bahwa si burung tadi itu burung apa namanya itu ya, yang kakinya panjang itu. Apa istilahnya tuh? Itu jahat gitu ya. Nah, bahkan si si nelayan, si bapaknya kan juga sampai kemudian mengusir gitu ya. Dan bahkan memarahi anjingnya, misalnya seperti itu. Nah, artinya kita seringkali juga terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan, ya. Nah, sementara kalau kita menjadi dalam tanda kutip menjadi peneliti itu harus bisa melihat fenomenanya secara menyeluruh, baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, kan gitu ya. Nah, meskipun kesimpulan itu juga masih tergantung pada
cara pandang kita gitu ya. Tapi kalau tadi tuh filmnya saya lihat kalau sampai belakang pun pasti semuanya akan menganggap bahwa antara burung dan si anjing sebetulnya saling memberi manfaat gitu ya, mutualisme, simbiosis mutualisme, kurang lebih seperti itu ya film itu. Tapi saya hanya ingin mencoba memberikan pesan, jangan kalau kita jadi orang pun jangan sebetulnya terburu-buru mengambil kesimpulan, salah baca informasi, salah memahami apa yang kita lihat, hasilnya juga bisa fatal juga ya, punya risiko gitu. Next Pak Eri, punten. Next Pak Eri. Nah ini misalnya ya, ini yang diteliti sama tadi Nada sama Mariam ya. Saya nggak tahu teman-teman ada yang kenal atau tidak. Mariam dan Nada itu dia lihat gitu. Kenapa dalam keluarga sekarang ngobrol aja enggak gitu. Ibu, bapak dalam satu ruangan, satu meja makan, sibuk sama gadgetnya masing-masing gitu ya. Saya pernah nemu dia sama-sama nunggu di restoran, dimainin duduk di meja makan, tapi ternyata mereka nggak ngobrol, sibuk dengan gadget masing-masing misalnya. Lah kalau kita mengalami ngamatin ya udah emang zaman gadget, sekali lagi EGP gitu ya. Ya ini nggak akan jadi penelitian, tapi buat orang-orang tertentu jadi penelitian. Nah yang diteliti oleh Nada dan Mariam, kalau di rumah udah kurang komunikasi antara orang tua dan anak, apa jadinya? Misalnya seperti itu ya, karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu ya. Bahkan bukan hanya sekedar gadget HP dan media sosial yang sekarang banyak mempengaruhi anak-anak terutama milenial, tapi juga bicara tentang apa yang disebut sebagai nomofobia. Nomofobia itu adalah kecanduan gadget. Kalau udah kecanduan gadget, siapa yang pernah ketinggalan HP? Ketinggalan HP sama ketinggalan buku lebih heboh yang mana? Ketinggalan HP apa ketinggalan buku? Halo, siapa yang mau berkomentar? Buku, Bu. Jawaban Fania ini banget ya, ideal banget kalau pakai bahasa saya. Kalau ketinggalan buku banyak informasi gitu loh, kayak dari buku kan juga banyak tugas gitu. Ya, tugas. Tapi kalau di HP kan juga ada orang yang nganggep, siapa tadi yang jawab HP? Coba share. Siapa? Siapa yang ini? Nggak apa-apa, ini kan kita ngobrol. Ngobrol. Siapa yang kalau ketinggalan HP resah? Soalnya saya termasuk yang resah. Karena nanti kalau ada yang kontak atau siapa, Faiz, silakan kamu angkat tangan. Muhammad Faiz. Ya Bu, jadi kalau misalkan ketinggalan HP itu kayak buat komunikasi lebih susah. Jadi nggak ada kayak alat untuk komunikasi lain kalau sekarang. Ya, Selain HP. karena dulu, ya selain HP ya, kalau dulu kita bisa ada telepon umum kan gitu ya, pakai koin atau apa gitu ya. Kalau saya termasuk orang yang kalau keluar rumah terus HP-nya lowbat itu udah paling resah tuh. Aduh gimana ya, misalnya seperti itu. Nah, artinya situasi itulah yang kemudian bisa mengundang rasa ingin tahu ya. Jadi sekali lagi penelitian itu hanya bisa dilakukan kalau ada rasa ingin tahu. Tadi ya bahasanya kita ngeh, kok gitu ya kecenderungannya, terus mencermati lebih jauh dan kemudian mempertanyakan. Itulah modalitas kita untuk melakukan penelitian. Saya nggak tahu teman-teman tuh karena ini kan kita cuman sekedar pengantar, nanti bisa diskusi kalau ada orang yang kenapa ya sekarang kok kecenderungannya orang olahraga sepeda, dulu mah sepeda dibuang-buang, sekarang mah orang sepeda misalnya gitu sampai dicari-cari. Misalnya kayak gitu, atau misalnya ada kecenderungan tanaman misalnya ya, ini tanaman kenapa yang dulu janda bolong nih kagak ada harganya sekarang jadi jutaan misalnya kayak gitu ya. Kenapa orang sampai mengejar-ngejar? Nah kayak gitu itu bisa jadi pertanyaan, apalagi di dunia digital sekarang ya. Masyarakat kita kan udah masyarakat digital. Banyak yang sebetulnya bisa dijadikan data penelitian, nggak harus wawancara ya. Kayak teman saya, mahasiswa saya tuh neliti situs-situs pornografi. Kenapa sih banyak cowok-cowok yang main di itu? Nah, dia akhirnya masuk ke forum
pornografi itu ya. Skripsinya bagus sekali kalau menurut saya. Anak perempuan ngaku cowok, karena forum itu hanya untuk cowok ya. Nah, dia terus masuk pura-pura jadi cowok, ngobrol di dalam situs itu ya. Gimana caranya sih laki-laki sih ngelihatnya kayak apa segala macam itu, karena dia penasaran. Kenapa di Indonesia ada undang-undang pornografi, tapi yang akses situs-situs pornografi juga tetap banyak ya. Nah, 7 juta forum itu. Forum yang diteliti oleh mahasiswa saya itu 7 juta anggotanya. Bayangin, gede banget ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu contoh betapa sebetulnya rasa ingin tahu itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan penelitian. Dari yang kecil-kecil yang bisa kita alamin, atau sampai hal-hal yang memang dianggap memang rumit gitu ya. Next, Pak Eri. Lanjut, Pak Eri, punten. Saya teruskan dulu, nanti kasih kesempatan teman-teman nanya. Nah, ini tadi ya. Nah, artinya kemudian pertanyaan penelitian itu yang menjadi dasar. Selanjutnya aja, Pak. Selanjutnya aja nggak apa-apa, Pak. Slide berikutnya. Nah, itu yang kemudian kita akhirnya berpikir gitu. Nih, gambarnya. Saya nggak tahu kursor saya kelihatan atau tidak. Nah, ini. Jadi kita akhirnya mikir gitu ya. Mikir, terus merencanakan, menemukan sesuatu apa ya sebetulnya yang mendasari. Nah, mikir nih. Nah, mikir itu nggak duduk di bawah pohon gitu ya. Kayak tadi si Isaac Newton kan nggak duduk di bawah pohon mikirin si apel gitu ya. Sambil ngirisin apelnya dimakan sambil mikir-mikir. Enggak. Terus dia pergi nanya ke orang yang punya pengetahuan, bisa cari buku, baca literatur. Tadi kalau Fania takut ketinggalan buku, ya karena buku itu sebetulnya bisa menjadi sumber pembelajaran. Kalau anak-anak Singapura kan sekarang nggak sekolah nggak pakai bawa buku lagi. Mereka udah cuman bawa tab gitu ya, bawa gadget aja. Semua sudah ada di buku karena kita udah harus terbiasa dengan apa yang disebut sebagai e-book dan sebagainya. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau ketinggalan gadget tadi HP, kalau dia smart HP, maka isinya ada di dalam sini semua. Itu yang kemudian jadi penting ya di masyarakat era saat ini gitu ya. Jadi discover itu artinya dia cari akhirnya ada nggak sih orang yang mikirin kayak gue gini misalnya gitu. Nah kalau dia udah kemudian memunculkan satu pertanyaan yang spesifik, baru dia kemudian cari datanya, menganalisis, kemudian menuliskan dan mempublikasikannya, misalnya gitu ya, hasil penelitiannya tersebut gitu ya. Nah ini yang mempublikasikannya itu artinya publik juga harus tahu ya, termasuk nanti Pak Eri hasil penelitiannya Tifa sama Naila, Atifa sama Naila itu bisa di-share juga. Kan kemarin sebetulnya menarik juga ya ketika usulannya sambil nunggu mata kuliahnya atau mata pelajarannya berlangsung, mungkin mereka dikasih musik dulu kan gitu ya, atau apalah ya supaya belajar dengan suasana yang menyenangkan. Pakai bahasa saya sersan, serius tapi santai. Ini kalau saya sekarang kayaknya agak serius nih sebetulnya, kurang santai. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah ini tahapan ya, tahapan melakukan penelitian ya. Jadi kalau misalnya si Naila kemarin itu tertarik dengan proses pembelajaran nih, proses pembelajaran. Karena PJJ, isunya PJJ di kelas gitu ya. Kalau COVID yang lain mungkin bisa tertarik kemarin karena semester lalu anak COVID masih awal-awal, banyak sekali ya tugas-tugas dari saya ke mahasiswa terkait dengan COVID. Misalnya kenapa dampak COVID, misalnya kayak gitu. Itu banyak yang bisa dicoba digali ya, dicari gitu ya. Tapi kemudian yang menjadi sangat penting adalah menetapkan topiknya apa. Kayak tadi Nada sama Mariam, teman kalian itu akhirnya menetapkan pola komunikasi dalam keluarga gitu ya. Nah, bisa nggak sih gadget itu diganti dengan alat permainan yang memungkinkan antar anggota keluarga itu ngobrol gitu. Kalau si Nada sama Mariam itu ya. Makanya tadi mereka masuk ke LKIR ya Pak ya, Pak Eri ya. Lembaga apa namanya? Kalau yang permainan ya, itu masuknya ke opsi Bu. Oh, tapi yang Nada itu yang LKIR dia meneliti mengenai
di SMA tapi bukan yang permainan, Bu. Oh ya, apa sih Jadi namanya terpisah. permainannya? Permainannya namanya lupa saya apa sih itu? Jengga, permainan Oh jengga. ya, jengga. Saya juga baru tahu ya, jengga, binaural beat itu sebetulnya dari teman-teman yang meneliti ini loh ya. Makanya tadi kalau ada sharing tadi ya, publikasi, diseminasi, itu sebetulnya juga memberikan pengetahuan pada publik ya, hasil penelitian-penelitiannya. Karena kemarin saya usul kepada Tifa dan Nauli itu bisa hasil penelitiannya bisa menjadi kebijakan sekolah. Nanti kalau udah offline pun sekolah-sekolah kan bisa ya muter lagu-lagu sebetulnya ya. Kalau belum jam belajar supaya suasana sekolah itu terasa lebih rileks misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa dicoba dilakukan. Sekali lagi rekomendasi yang dilahirkan oleh Naila maupun Atifa itu karena ini tadi ya, ada dasar, ini makanya disebutnya penelitian itu adalah proses menjelaskan sesuatu, proses menjawab sesuatu secara ilmiah karena tahapan-tahapannya jelas, prosesnya dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, dari mulai identifikasi, nentuin topik penelitiannya apa, terus merumuskan pertanyaan penelitiannya apa gitu ya, terus membuat desain, baru ngumpulin data, terus analisis, nulis laporan. Sampai sini saya mau nanya, apakah di teman-teman yang hadir saat ini sudah ada yang memang punya rencana mau melakukan penelitian? Udah ada lah kepikiran pengen meneliti ini gitu. Ada nggak? Silakan. Coba anak-anak, ada nggak yang udah punya? Bukan karena ikutin saya ini juga ya, tapi karena memang teman-teman memperhatiin sesuatu, terus sempat mikirin gitu. Ada? Saya, Bu. Anissa, silakan. Anissa Amalia, ya silakan. Dari SMA Fathahila. Di mana sih Fathahila itu? Oh, di itu ya, di Buncit ya? Benar ya? Oke. Ya. Oke. Sebenarnya sih saya nggak mau melakukan sebuah penelitian, tapi kayak di pikiran saya itu saya punya pikiran untuk menciptakan sesuatu gitu loh, Bu. Kan banyak tuh di berita-berita ada anak sekolah yang nyiptain roket. Nah, terus saya tuh kayak pengen buat sesuatu yang bisa diciptain gitu, Bu. Ya, itu caranya seperti apa kalau nggak pakai penelitian? Coba. Yang terbayang oleh Nisa apa? Waktu itu saya pernah kayak buat penelitian kayak obat gitu, maksudnya belum buat, cuma kepikiran buat kayak obat gitu, tapi belum kepikiran cara penelitiannya tuh gimana. Ya. Nah, itu ya, jadi Nisa, ini satu contoh teman-teman dari apa yang dilakukan Nisa, dan ini umumnya memang dilakukan, Nisa apa? IPA ya? Anak IPA ya? Iya, Bu. Nah, anak IPA ya, jadi kalau kita di Fakultas Teknik, di Fakultas apalagi ya, MIPA ya, misalnya gitu, itu biasanya mereka melakukan penelitian untuk memproduksi sesuatu ya, memproduksi sesuatu itu bisa dalam bentuk tadi ya obat, bisa dalam bentuk barang, misalnya kalau anak-anak teknik elektro itu kan bisa bikin misalnya mobil listrik segala macam. Nah, untuk bisa memproduksi sesuatu, maka tidak mungkin tanpa ada penelitian. Jadi yang dilakukan oleh Nisa tadi harusnya cari-cari. Tadi saya sampaikan ya, baca-baca buku, baca-baca hasil-hasil studi tentang hal yang sama, misalnya ya. Saya kan juga lihat ya, misalnya kok menarik ada anak-anak ada anak-anak SMP, SMA yang ikut LIPI itu kan lomba karya ilmiah remaja, itu sebetulnya berangkat dari pengalaman mereka sehari-hari ngamatin atau malah kata orang tuanya misalnya daun ini bisa ngobatin ini, nah itu sama mereka diteliti daun itu mengandung apa saja sih, nah nanti dicoba dibaca literatur yang ada, oh ternyata ini memang bisa, nah dikembangkan oleh mereka ya. Tapi sekali lagi apa dasarnya teman-teman? Rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, rasa ingin mengkaji lebih jauh gitu ya, itu yang utama. Ada lagi selain Nisa?
Yang memang sudah terpikir, anak IPS, ada yang anak IPS? Ada? Ada Bu. Siapa? Silakan, siapa namamu? Danu Bu. Oke, Danu, kamu IPS? Iya Bu. Ya, kamu yang terpikir apa? Ada rasa ingin tahu tentang apa? Dulu yang waktu kemarin sih Bu yang demo Omnibus Law yang tentang ada anak di bawah umur yang ikutan demo, cuman dia nggak paham apa isi dari tujuan demo itu sendiri Bu. Terus yang menggugah kamu ingin rasa taunya apa? Itu kan faktanya ya, bahwa ternyata demo ada anak-anak kecil-kecil juga gitu ya, ikutan gitu ya. Terus ditanya nggak ngerti apa-apa gitu. Terus apa yang ingin kamu ketahui dari fenomena? Yang pengen saya ketahui apa sih lebih ke alasannya sih Bu, kenapa bisa ikut demo, terus faktor-faktornya apakah ada yang ngajak atau keinginan sendiri atau gimana? Itu aja sih Bu kalau saya. Karena yang ikut yang di bawah umur juga besar Bu, yang setahu saya kemarin. Cukup banyak ya? Iya. Oke. Laki atau perempuan banyakan? Laki-laki sih Bu. Nah, itu lagi juga kan. Iya. Kok anak laki ya lebih banyak dibandingkan anak perempuan ini ya, sebetulnya kenapa sih? Misalnya kayak gitu itu bisa jadi pertanyaan. Jadi Danu, terima kasih ya udah berbagi rasa ingin tahunya terhadap fenomena demonstrasi kan, bukan hanya hal yang baru aja ya. Demonstrasi kan udah sering sebetulnya di masyarakat kita. Tapi ini yang menarik ada anak-anak yang ikut gitu ya. Nah, Danu ingin mencari tahu lebih jauh. Nah, hanya nanti Danu sebetulnya kalaupun dia wawancara 2 atau 3 orang, seperti yang film tadi saya sampaikan, yang jadi penting apakah 2 atau 3 orang ini sebetulnya cukup memadai untuk mengambil kesimpulan, oh ternyata anak-anak itu, nah itu yang juga jadi PR ya. Kalau jadi peneliti itu kita nanti harus berhadapan dengan situasi apakah data kita memang cukup memadai untuk dasar pengambilan kesimpulan ya. Nah kalau cuma ngobrol sama 2 orang, padahal tadi dibilang Danu banyak, nah itu gimana tuh, bisa nggak dari 2 orang doang gitu ya. Nah jadi cara apa sebetulnya nanti pengumpulan data ini kan ada di sini ya, data collection, data gatheringnya seperti apa yang bisa dicoba dilakukan. Nah itu belajar ya, apakah mau pakai survei, sekarang kan teman-teman pernah ngisi Google Form pertanyaan di pertanyaan kuesioner tapi melalui online, pernah? Siapa yang pernah? Nah, Bu. Siapa yang jawab nih? Naila, kamu pernah mengisi tentang apa? Studi tentang apa? Waktu itu tentang studi kayak perilaku gitu, kenapa orang-orang bisa berbeda-beda. Apanya yang beda? Perilakunya. Tentang apa? Perilaku tentang? Bereaksi terhadap sesuatu hal. Oke, nah sesuatu halnya harus jelas ya. Jadi karena perilaku kita kan banyak ya. Skripsi saya itu tentang anak SMA 3 waktu itu saya melakukan penelitiannya. Kenapa nggak di SMA 28, nanti saya mikirin dulu ya Pak Eri ya. Dulu kenapa saya di SMA 3 waktu skripsi saya tuh S1. Nah penelitian saya itu bicara tentang perilaku, tapi pakai judulnya aktivitas keagamaan di kalangan remaja. Ya, jadi karena waktu itu di era 90-an, akhir 80-an, awal 90-an itu ada fenomena dulu tuh ada film ngetop catatan si boy, sholat iya, tapi clubbingnya juga oke, pacarannya juga oke. Apa yang sebetulnya terjadi pada remaja Islam waktu itu saya mengamatinya begitu. Nah makanya terus saya buat angket diisi sama anak-anak SMA. Belum ada zaman online waktu itu ya. Nah itu kayak gitu ya. Jadi contoh perilaku itu sebenarnya perilaku tentang apa ya? Perilaku bisa macam-macam. Oke. Oke. Nah, jadi itu yang bisa disampaikan. Lanjut ya. Terima kasih tadi siapa tadi? Naila, Danu, sama satu lagi yang tadi IPA ya, anak IPA. Yang mau bikin Anissa, obat. Naila, Danu. Anissa. Ya, Anissa tadi yang mau. Nah ini ya. Jadi apa yang sebetulnya
bisa dilakukan terkait dengan apa namanya, kalau kita udah rasa ingin tahu, tadi udah saya bilang ya, mengamati, membaca, kalau perlu ngobrol ya. Termasuk saya selalu menyediakan diri ya untuk kalau misalnya mau ngobrol, Bu, kalau saya mau neliti ini gimana ya Bu? Nah itu ngobrol-ngobrol, tapi nggak bisa terus-terusan mengandalkan pada obrolan ya, harus membaca. Salah satu ciri yang utama adalah apa namanya, terkait dengan penelitian ini, yaitu tadi kita harus rajin baca. Baca apa? Ya baca hal-hal yang sudah pernah dilakukan, sudah pernah diteliti oleh orang lain. Ya, itu sebetulnya. Jadi kalau meneliti tanpa membaca nanti kesannya kayak dia tahu dikit tapi merasa tahu banyak. Nah, itu bahaya tuh ya. Tahu dikit tapi merasa tahu banyak, ternyata sudah banyak yang sebetulnya melakukan kajian gitu. Jadi, seolah-olah dia yang mendapatkan temuan tentang hal tersebut gitu. Oke, next Pak, punten Pak, next. Ini HP saya udah mulai mati-mati, soalnya dia, tapi saya nggak apa-apa, dia biarin kayak gitu. Next lagi. Nah, udah Pak, udah. Nah ini jadi teman-teman kita kalau mau melakukan, sekali lagi masyarakat kita itu memang bukan masyarakat baca ya teman-teman. Ini melalui anak-anak SMA 28 yang sangat dikenal, anak-anak terpilih gitu ya. Yang NEM-nya aja udah angkanya udah luar biasa lah, susah masuk ke SMA 28 kan. Nah, termasuk kemudian teman-teman ini sebagai orang-orang yang dianggap pilihan, itu bisa juga memberikan sebuah pembelajaran kepada masyarakat untuk kritis ya terhadap informasi. Bayangkan loh teman-teman, lihat deh 80% masyarakat kita itu percaya hoax loh. Jadi ya baru dikasih informasi kayak gini udah percaya gitu. Itu yang kemudian juga jadi pertanyaan gitu ya. Bentar. Nah ini kan makanya saya hanya menyebutkan baca literatur ya, itu harus rajin keluar masuk gitu ya. Literatur itu kan banyak ya bentuknya, menetapkan apa yang mau dikaji, kayak tadi udah Nisa mau obat, Danu mau bicara tentang partisipasi anak ya dalam kegiatan, keikutsertaan anak dalam demonstrasi. Nah dia bisa baca-baca, udah mulai cari baca-baca. Atau tadi satu lagi Naila tentang apa ya Naila tadi saya lupa. Oh dia pernah baca tentang perilaku tertentu ya, bukan ini ya. Nah baru membangun rumusan masalah dan kemudian merumuskan pertanyaan tujuan penelitian. Kalau nggak salah di buku SMA kelas 10 ini ada di bagian terakhir, karena saya mereview buku pelajaran sosiologi untuk kelas 10 waktu itu saya. Iya, betul Bu. Betul ya. Ada Ibu Ida Roaida juga di bukunya. Iya, saya soalnya agak bingung juga, anak kelas 10 udah dikasih yang susah-susah, soalnya saya waktu itu ngeritik ya Allah, ini udah ngomong data kuantitatif, data kualitatif, lumayan itu udah cukup komprehensif sebetulnya di buku di buku sosiologi kelas 10 ya. Saya nggak usah nyebutin penerbitnya siapa. Oke. Nah, lanjut Pak, next. Lanjut lagi. Nah, ini kalau next ini yang sebelumnya Pak. Nah, yang sebelumnya Pak Munten. Nah, ini sebetulnya contoh yang kemarin ya, tahun lalu ya. Juara berapa Pak? Mereka dapat apa? Penghargaan apa ya? Mariam dan kemarin Maula. Tahun lalu Mariam sama Maula ini masuk ke finalis Ibu, hanya sebagai peserta finalis. Di waktu tahun lalu itu belum ada pandemi, jadi dilaksanakan di Surakarta di Solo. Oke, iya. Tapi
terlepas dari, tapi kan mereka udah lolos dari sekian banyak proposal dari dari SMA ribuan yang 28. sudah masuk. Ya, oke. Nah, ini yang kemudian jadi penting teman-teman bahwa nih kelihatan kalau yang kemarin si Maula ya betul ya Pak? Maryam dan Maulia. Mauli ya, itu tertariknya karena kemarin Pilpres 2019. Nah, gitu. Jadi ada satu kondisi yang melatari kenapa Mauli dan Maryam tuh tertarik. Anak-anak pemilih pertama, anak SMA tuh kan pemilih pemula gimana gitu ya partisipasinya, mereka cuek atau enggak. Nah, itu ya. Nah, terus mereka cari tahu. Nah, hasilnya kayak apa? Apalagi sering baca ini itu. Ini contoh ya. Tetap kenapa anak-anak itu tertarik ya. Jadi ada sesuatu yang sebetulnya memang melatari kayak Danu tadi ya. Lihat anak-anak demo, dia pengen tahu ya. Lanjut, Pak. Baik, Bu. Nah, ini hanya menunjukkan ragam ya. Penelitian itu macam-macam, teman-teman. Penelitian kuantitatif, kualitatif, bisa gabungan antara penelitian kuali dan kuanti gitu ya. Tapi sebagai pemula, sebetulnya teman-teman kalau menurut saya, jangan usahlah ngomongin gabungan penelitian, tapi kayak tadi bikin kuesioner, 10 pertanyaan aja sebetulnya sudah sesuatu loh, 10 sampai 15 pertanyaan pakai Google Form. Tapi ya memang harus jelas apa yang mau dicari tahu. Kalau orang kuantitatif, apa yang mau diukur ya. Kayak tadi misalnya binaural test itu kan dia mau lihat semakin orang menggunakan gelombang alfa dan gelombang beta kalau nggak salah ya yang kemarin dikaji. Nah itu gimana pengaruhnya terhadap efektivitas misalnya seperti itu. Jadi dia ngukur. Ada juga yang kualitatif, kayak tadi saya bilang ke Danu kalau mau wawancara, susah kan pakai kuesioner, anak-anak kayak gitu disuruh ngisi kuesioner, ya kan nggak mungkin. Apalagi kalau dia lagi ikut demo. Nah, biasanya kita gaya-gaya wartawan tuh, duduk, ngobrol, deket-deket sama anak-anak itu gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol, nah itu bisa, itu disebutnya penelitian kualitatif ya. Ini ragamnya banyak banget ya, saya kira hanya sekedar informasi atau pengetahuan awal saja. Lanjut, Pak. Foto bersama ya. Lanjut, Pak. Punten. Nah, ini ya. Sekarang teman-teman itu nggak harus wawancara, itu ada data teks ya. Mahasiswa saya banyak loh yang neliti tentang anime-anime gitu ya, misalnya Naruto gitu ya. Naruto sama Hinata yang lagi ngetren itu di pasangan Leslar ya, itu kan bisa diteliti ya, data data gambar ya, gambar misalnya komik ya, termasuk data visual, data audio. Mahasiswa saya ada yang neliti acara radio gitu ya. Terus ada data verbal, kalau ngobrol-ngobrol, data wawancara, ada data WhatsApp itu sebetulnya bisa diteliti, DM itu sebetulnya bisa diteliti ya. Bahkan sebetulnya sekarang kalau orang-orang psikologi itu neliti wajah nih, ekspresi kita tuh di foto-foto itu bisa, mereka bisa ngeluarin ya karakter kita dari foto-foto yang, makanya kalau selfie hati-hati ya, karena orang bisa baca kita juga sebetulnya karakter kita, atau bahkan video-video yang kita lontarkan ya, itu kan data rekam digital ya, jejak digital yang juga kadang-kadang kita harus berhati-hati. Nah, jadi itu ya, sekarang banyak banget, sekarang semakin canggih ya dengan berbagai media yang dimungkinkan untuk kemudian data penelitian itu beragam ya. Jadi enggak ini bisa data observasi, ngamatin. Saya suka ngamatin kalau ke mall tuh ya, apa yang sebetulnya bisa ditunjukkan. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini tahapan yang tadi sudah, kalau kita udah ngumpulin data, apa yang kemudian dilakukan, ya jelas ini sudah, saya kira sudah disampaikan, termasuk teman-teman sebetulnya bisa nanti nulis di mading, di 28 punya apa Pak sekarang media komunikasinya? Ada majalah, ada FIK, kemudian apa itu Pak FIK? FIK yang buat jurnalis itu ya. Oke, ya kayak gitulah ya. Kalau anak-anak zaman sekarang jauh lebih canggih ya. Mahasiswa saya itu udah ada yang sampai bikin di Twitter, bikin di Instagram gitu ya, yang sebetulnya ditujukan pada publik juga, misalnya seperti itu ya. Oke, lanjut Pak.
Nah, laporan penelitian bisa menjadi sumber inti penelitian baru. Jadi orang misalnya kayak saya misalnya baca penelitiannya Atifa dan siapa namanya Nauli, itu kemudian mikir juga ya, apalagi ya yang bisa dilihat dalam konteks apa namanya pembelajaran, proses belajar. Kenapa kemarin saya undang Bu Ira? Karena Bu Ira itu teman saya di sosiologi yang memang dia menfokuskan perhatian pada sosiologi pendidikan ya. Pendidikan tuh tidak dalam pengertian yang sempit ya, misalnya kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman, makanya pengetahuan itu berkembang dan berkembang karena karena pengetahuan itu berkembang dan berkembang karena temuan kita sebagai tesis, tesa itu kemudian ada pihak yang mempertanyakan menjadi antitesa, kemudian disintesa. Kayak gitu namanya. Bayangkan kalau orang nggak punya tadi ya rasa ingin tahu, kalau orang jadi EGP, kebanyakan EGP, bahaya juga ini kehidupan kita, mandek ya, istilahnya agama tuh jumut gitu. Oke. Lanjut, Pak. Nah, manfaat penelitian, teman-teman ya, kalau saya karena udah pada posisi ini, tapi saya harus cerita pengalaman saya di S1, saya itu dari semester 3, udah ikut bantu-bantu dosen, ikut penelitian, bantu ngumpulin data, lumayan, dapat dana untuk bisa fotokopi, bisa beli buku, mengurangi mengurangi beban orang tua, misalnya kayak gitu ya, kalau ikut penelitian gitu. Tapi penelitian itu juga harus hati-hati, karena kalau kita bikin penelitian untuk tujuan ekonomi bisa bahaya juga gitu ya. Karena kemudian kita, yang penting orang yang mau bayar kita bisa punya hasil yang sesuai keinginan dia, tuh yang hati-hati ya teman-teman. Saya ngomong gini ke teman-teman SMA nggak masalah gitu ya, karena teman-teman juga harus kritis juga kalau ngelihat penelitian, siapa penelitinya gitu ya, atas dasar apa dia melakukan penelitian ini, apakah ini penelitian pesanan, istilahnya kayak gitu ya, penelitian yang dibayar untuk kemudian mempengaruhi orang banyak, itu ada juga yang seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita bicara penelitiannya siapa namanya, yang nemuin pesawat tadi yang si kembar itu, terus kemudian Isaac Newton, Aristoteles atau Galileo Galilei, itu sebetulnya penelitian yang tidak dalam rangka untuk kebutuhan-kebutuhan mendapatkan keuntungan pribadi ya, tapi lebih karena faktor mungkin juga seperti Nisa tadi ya, penelitiannya pengen bernilai sosial karena dia ingin memberikan manfaat kepada orang banyak ya, misalnya kenapa sekarang banyak penelitian tentang apa namanya itu vaksin ya, COVID itu ya, orang bisa bilang itu sebetulnya dalam rangka dijual, tapi itu kan kalau nggak ada vaksin bagaimana kita bisa bertahan ya dengan COVID gitu ya, apakah kita hanya mengandalkan pada daya tahan tubuh kita, kan nggak juga. Tapi kalau penelitian yang bernilai itu juga sebetulnya adalah penelitian yang punya nilai akademis yang berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan ya. Jadi makanya tadi disebutkan sebetulnya kita memang kalaupun melakukan penelitian-penelitian, yakinkan bahwa penelitian kita itu memberi manfaat seluasnya, kalau pakai bahasa saya ya, memberi kemaslahatan bukan kemudaratan. Contoh kan banyak orang yang dulu awal-awal ada Facebook haram gitu ya. Kalau saya sih nggak ngelihat haramnya ya, misalnya kayak gitu ya, tapi kan tergantung pemanfaatannya oleh kita. Kalau dimanfaatkan untuk hal yang negatif ya jadi masalah, mudorotnya lebih banyak gitu ya. Nah, kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Semuanya itu kan berbasiskan pada hasil kajian ya, obat lah. Kan ada juga yang kemarin waktu kapan ya, Jakarta sempat heboh anti vaksin ya, anti vaksin pada ibu-ibu hamil atau anak-anak gitu ya, karena menganggap haram gitu ya. Nah itu kan harus dipelajari juga, kenapa mereka kok bersikap seperti itu ya, padahal obat itu kan sebetulnya juga ada manfaatnya, misalnya kayak gitu. Lanjut Pak, lanjut, saya kayaknya tinggal dikit ya. Oke, saya kira udah nih Pak.
sudah selesai teman-teman, karena memang sifatnya lebih pengantar. Bahkan buku kalian yang buku sosiologi itu di bab 9-10 kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Saya kasih cukup banyak catatan, itu jauh lebih komprehensif sebetulnya. Di bab terakhir Ibu. Iya, bab terakhir lah itu. Udah sampai nulis laporan juga ya Pak ya, kalau nggak salah bukunya. Iya, itu. Oke, demikian teman-teman. Kalau ada pertanyaan, saya masih punya waktu 15 menit karena saya jam 3 ada kuliah Pak, punten. Baik, terima kasih Bu Ida telah menyampaikan materi yang sangat menarik ya untuk anak-anakku khususnya mengenai pengantar penelitian. Nah, tadi sudah banyak nih paparan dari Bu Ida Ruwaida mengenai bagaimana kita bisa tertarik meneliti suatu hal atas keinginan tahuan kita